Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayuningsih Official. Di video kali ini kita akan membahas apa itu Fit and Proper Test atau uji kelayakan dan kepatutan, terutama bagi teman-teman yang sedang mengikuti seleksi untuk menjadi pejabat negara ataupun pejabat publik. Salah satunya adalah anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi pastikan terus teman-teman untuk menonton video ini. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Apa itu Fit and Proper Test dan juga sejarah serta perkembangan Fit and Proper Test. Jadi nanti di next video kita juga akan membahas apa saja yang sering ditanyakan dalam Fit and Proper Test. Jadi pastikan ya terus teman-teman menonton video ini, karena di dalam video ini juga ada beberapa hal penting yang harus teman-teman perhatikan, sehingga pada saat teman-teman dinyatakan lolos seleksi, wawancara, dan juga kesehatan, maka teman-teman akan dilanjutkan dengan proses Fit and Proper Test. Fit and Proper Test itu merupakan rangkaian akhir dari seleksi untuk menjadi pejabat negara ataupun juga pejabat publik. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti rangkaian seleksi sebelumnya seperti tahapan administrasi, tahapan tes tertulis, psikotes, wawancara, dan juga pemeriksaan kesehatan. Nah, berikutnya itu adalah untuk mengikuti Fit and Proper Test. Jika kita melihat apa yang dimaksud dengan definisi pejabat negara. Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pejabat negara yang secara tegas juga ditentukan di dalam undang-undang. Nah, untuk teman-teman dapat menjadi seorang pejabat negara ataupun juga pejabat publik, selama ini dikenal juga dengan istilah Fit and Proper Test yang diartikan sebagai uji kelayakan dan juga kepatutan. Sejak era reformasi, masalah Fit and Proper Test mendapat perhatian publik karena hal ini merupakan upaya antitesis dari gejala pengangkatan pejabat di era Orde Baru. Pada waktu dulu, semua pejabat ataupun decision maker di bidang apapun baru diangkat bila calonnya mendapat restu atau persetujuan dari presiden. Yang mengemuka bukan lagi apakah seseorang layak ataukah berkompeten di bidangnya ataukah tidak, tetapi seberapa besar kepala negara memberi perhatian lebih kepada seseorang tersebut. Karena strategisnya jabatan yang harus diemban oleh seorang pejabat negara ataupun pejabat publik, jadi sangat logis dan rasional bila perlu dilakukan uji secara ketat untuk orang-orang yang akan menduduki jabatan tertentu agar mendapatkan seseorang yang benar-benar layak sesuai dengan kriteria personil yang istimewa dari kandidat-kandidat yang lainnya dan juga sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Tanpa adanya suatu kontrol yang ketat dari partisipasi masyarakat, maka seseorang yang nampaknya juga sangat profesional dan mumpuni bisa pula menyalahgunakan kekuasaannya dengan efek negatif yang sangat luar biasa tersebut. Untuk itu, sebelum para calon diangkat menjadi pejabat negara ataupun juga pejabat publik, sebagai salah satu langkah nyata dalam menerapkan good governance, perlu dilakukan Fit and Proper Test atau penilaian terhadap kelayakan dan kepatutan seseorang. Hal ini agar terjadinya sumber daya manusia yang mumpuni yang dapat menjalankan segala tugas sebagai pejabat negara serta memiliki integritas dan juga kompetensi yang tinggi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan berwibawa. Fit and Proper Test adalah uji kelayakan dan kepatutan dalam tujuan untuk mewujudkan visi misi dari suatu instansi dalam melaksanakan kegiatan uji kepatutan dan kelayakan ini terhadap peserta yang namanya tersebut dalam usulan jabatan tertentu, baik itu jabatan secara struktural ataupun juga fungsional. Pelaksanaan Fit and Proper Test juga diberlakukan dalam proses ketatanegaraan Indonesia, di mana pelaksanaan Fit and Proper Test bertujuan untuk menyaring dan mendapatkan orang-orang yang patut dan layak untuk menduduki posisi ataupun jabatan-jabatan tertentu.
Hal ini penting untuk dijalankan sejalan dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Fit and proper test bagi calon harus dilakukan secara terbuka untuk memilih orang yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kriteria fit and proper test untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam pekerjaan tertentu. Apabila calon-calon yang bersangkutan tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, tentu saja yang bersangkutan tidak akan dapat terpilih dalam jabatan tertentu. Jadi teman-teman, pada saat teman-teman menjalani proses fit and proper test, sangat diperlukan visioner dari teman-teman, dan teman-teman juga harus menjawab semua pertanyaan yang diberikan secara lugas dan juga jelas. Uji kelayakan dan kepatutan juga dilakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan, pengetahuan yang bersangkutan ataupun para calon dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai jabatan atau pekerjaan yang dituju. Berdasarkan Wikipedia, fit and proper test dilakukan untuk mencegah orang yang korup atau tidak dapat dipercaya untuk melayani di dewan organisasi tertentu. Pertama sekali diperkenalkan pada tahun 2004 untuk pemilik dan direktur klub sepak bola terbesar di Inggris pada masa itu. Sejak November tahun 2014, hal itu juga berlaku untuk layanan kesehatan nasional di Inggris untuk anggota Dewan NHS Trust di bawah Peraturan Kesehatan dan Perawatan Sosial tahun 2008. Fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sangat penting untuk dijalankan karena sangat berpengaruh dengan kepercayaan masyarakat terhadap suatu sistem. Terlebih lagi nih teman-teman, fit and proper test ini juga harus dilakukan secara transparan dan jujur agar orang yang terpilih nantinya bisa menjalankan amanah dengan baik. Salah satu upaya untuk melakukan penilaian terhadap calon-calon pejabat publik baik di tingkat nasional maupun lokal adalah melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Mekanisme ini dianggap lebih menjamin terselenggaranya suatu proses pemilihan yang demokratis. Karena melalui uji kelayakan dan kepatutan ini, seseorang dianggap layak dan patut untuk menduduki jabatan tertentu jika dilihat dari segi kemampuan, baik kemampuan manajerial ataupun pengetahuan, visi dan misi terhadap organisasi yang akan dipimpinnya, serta integritas yang tinggi dapat dijadikan penilaian atas layak dan patut atau tidaknya seseorang dalam menduduki jabatan-jabatan tertentu. Untuk itulah fit and proper test akan dapat menyaring dengan ketat seorang calon pejabat yang berkompeten ataukah tidak. Sejarah fit and proper test teman-teman awalnya dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap pejabat-pejabat yang memimpin sebuah bank pada masa itu. Mulai dari pemegang saham, pengendali, pengurus baik itu komisaris dan juga direksi sampai kepada pejabat eksekutif bank. Hal ini dilakukan agar terpenuhinya sumber daya manusia yang profesional dan kapabel di lingkungan pimpinan perbankan dalam kerangka untuk terwujudnya good corporate governance. Fit and proper test di perbankan diatur di dalam keputusan bersama Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Indonesia nomor 52 garis miring KMK-017/1999 dan 31/12/Kep/GBI pada tanggal 8 Februari tahun 1999. Menurut surat keputusan bersama ini ditetapkan bahwa setiap pemilihan direksi atau pimpinan di lingkungan perbankan harus melalui prosedur atau tahapan fit and proper test. Ada dua ruang lingkup dalam pelaksanaan tahapan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Yang pertama adalah untuk melihat faktor integritas. Kriteria faktor integritas ini meliputi ada atau tidaknya rekayasa dan praktek-praktek perbankan
yang menyimpang dari ketentuan perbankan, termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan tertentu, antara lain seperti tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan atau pemerintah, memberikan keuntungan kepada pemilik, pengurus, pegawai, dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang prinsip kehati-hatian, serta tindakan pengurus dan pejabat eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen. Yang kedua adalah untuk melihat faktor kompetensi, yang meliputi pengetahuan di bidang perbankan yang memadai, pengalaman dan juga keahlian di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan, serta kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat. Itu teman-teman adalah awal mula dari sejarah lahirnya fit and proper test di Indonesia. Dan setelah reformasi bergulir, banyak juga pihak mulai mempertanyakan apakah seseorang yang akan diangkat dalam suatu jabatan layak untuk menduduki jabatan tersebut. Dan orang pun mulai berpikir tentang kriteria secara terbuka. Di saat peran legislatif terasa semakin kuat, lebih sering disebut dengan legislatif heavy. Pengangkatan pejabat yang harus memperoleh persetujuan dahulu dari DPR, maka dilakukanlah fit and proper test. DPR akan melakukan pengujian dengan berbagai cara yang telah ditetapkan prosedurnya. Setelah fit and proper test, barulah Presiden melantik yang bersangkutan sebagai pejabat. Sebagai contoh terbaru, teman-teman juga bisa melihat bagaimana proses pengangkatan dari Kapolri juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR. Dari maraknya pemberitaan yang pro dan juga kontra terhadap proses fit and proper test yang berlangsung di negara Indonesia, maka teman-teman juga harus tetap berpikir positif apapun mekanisme dan pola yang telah diterapkan. Karena dengan pengujian secara terbuka, lebih sulit untuk ditutupi jika ditemukan kelemahan-kelemahan yang nyata dari calon pejabat yang bersangkutan. Bila dilihat track and record dan berbagai aspek lain yang dipandang penting sehubungan dengan jabatan yang mungkin akan didudukinya nanti. Hal ini tentunya juga berbeda jika seorang pejabat diangkat hanya karena loyalitas politik ataupun kedekatan tertentu saja. Walaupun secara teoritis tidak ada yang salah dengan aspek politik ataupun kekerabatan sejauh yang bersangkutan tetap memiliki kompetensi dan moralitas untuk menduduki jabatan strategis. Untuk itulah fit and proper test akan dapat menyaring dengan ketat seorang calon pejabat kompeten ataukah tidak. Apakah ada jaminan bila seseorang diseleksi dan memperoleh penilaian baik dalam seleksi tersebut? Ini tentunya juga menjadi pertanyaan kita bersama. Dan akankah mampu calon yang terpilih dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan prima? Walaupun nyatanya tidak selalu demikian, setidaknya dengan proses fit and proper test yang dilakukan, setidaknya itu bisa mengurangi ketidakpastian yang terjadi sejak awal, bahwa orang yang di dalam suatu pengujian mampu menyelesaikannya dengan baik. Baik itu diduga kuat saat melaksanakan tugas akan berhasil, maka secara otomatis orang tersebut juga pasti akan mampu bekerja secara baik pula. Pada dasarnya juga harus dicari sistem yang valid bagaimana agar diperoleh kandidat yang terbaik dalam suatu seleksi yang benar-benar berdasarkan kepatutan dan kelayakan tanpa ada unsur-unsur politis ataupun juga unsur KKN. Gimana menurut teman-teman? Mekanisme fit and proper test tersebut juga diberlakukan terhadap orang-orang yang akan menduduki jabatan dalam institusi yang dibentuk berdasarkan undang-undang maupun keputusan presiden, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Yudisial atau KY, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu,
pemilihan Panglima TNI Polri, Badan Pengelolaan Keuangan Haji, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Hak Asasi Manusia, dan juga Komisi Aparatur Sipil Negara, dan lain sebagainya. Mekanisme fit and proper test diberlakukan kepada semua calon yang didasarkan pada pasal 152 Peraturan Tata Tertib atau Tatip DPR. Adapun mekanisme fit and proper test yang teman-teman harus ketahui jika fit and proper test tersebut dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama itu semua anggota komisi terkait di DPR ataupun komisi masing-masing itu dapat melakukan penilaian terhadap setiap calon anggota lembaga negara atau komisi negara dan dapat memberikan suara atau penilaian minimal harus mengikuti proses fit and proper test untuk 10 orang calon ataupun lebih dari 10 orang calon. Calon anggota komisi negara juga akan dipilih berdasarkan penilaian pribadi dari setiap anggota komisi. Perolehan suara calon juga akan diurutkan berdasarkan suara terbanyak. Nah teman-teman, jika teman-teman mengikuti seleksi Bawaslu Kabupaten Kota, maka fit and proper test-nya nanti akan dilakukan oleh anggota Bawaslu Provinsi. Yang ketiga adalah standarisasi poin atau penilaian yang harus dipertimbangkan anggota komisi atau DPR untuk memberikan penilaian kepada calon anggota komisi negara adalah menyangkut dengan integritas pribadi, visi dan misi, serta profesionalisme. Berikutnya penelitian administrasi, penyampaian visi dan misi, uji kelayakan, dan juga penentuan urutan calon. Nah, bagi teman-teman yang sedang mengikuti proses seleksi untuk anggota Bawaslu Kabupaten Kota, maka fit and proper test-nya nanti akan dilaksanakan oleh anggota Bawaslu Provinsi. Secara umum dalam menentukan kriteria seseorang dapat dipilih untuk menduduki jabatan pemerintahan dengan baik itu di tingkat pusat maupun daerah adalah yang pertama itu terkait kualitas dari seorang calon pejabat negara ataupun juga pejabat publik yang akan menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia harus memiliki berbagai kualitas yang menyangkut dengan kualitas intelektual, integritas moral, serta kemampuan visioner dari para calon atau kandidat. Yang kedua, seorang pejabat negara atau pejabat publik atau pemimpin juga harus memiliki tingkat kejujuran yang optimal. Hal ini dikarenakan kejujuran adalah kebijaksanaan yang paling baik. Dengan demikian, kejujuran seorang pemimpin harus benar-benar diusahakan secara utuh. Artinya, seorang pemimpin harus senantiasa jujur kepada masyarakat, jujur kepada diri sendiri, dan juga jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, seorang pejabat negara ataupun pejabat publik atau juga pemimpin adalah orang yang sanggup melakukan pengorbanan atas kepentingan pribadinya untuk kepentingan yang lebih besar yang menyangkut kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pejabat negara, pejabat publik, ataupun pemimpin juga harus dilihat gaya dan cara seseorang dalam memimpin. Seorang yang memiliki karakter mudah marah ataupun bersifat reaktif dan juga emosional tentu akan mencitrakan seorang pemimpin yang buruk. Oke teman-teman, segitu aja video kita yang membahas tentang fit and proper test. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi teman-teman yang sebentar lagi juga akan mengikuti tahapan fit and proper test. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai